nggak ingat kalau sudah pikun. Pekerjaannya hanya bersolek. Dikiranya masih ada gadis-gadis yang suka. Bagaimana jika aku boleh kopiah seperti itu? Astaga, tuan rumah mau ke siar kemana? Kita kemana-mana, cuma mau duduk santai aja di tengah orang. Memangnya baca koran perlu pakai kopiah segala? Ya, apa komplit aja. Ya, walaupun kau dulu adalah juru tulis 40 tahun lampau, tapi sekarang kopiah hanya bernilai belaka. Mengapa tidak duduk di sini? Sebentar, Ada berita rahasia. rahasia. Ya habis, kau membaca koran, tapi malah menyendiri. Ya, malu aja. Kau aneh, malu. Malu pada siapa? Oh, tidak banyak orang. Kita cuma pasangan bagus. Sekali waktu memang dunia wanita yang hidup dalam angan-angan takut kehilangan serta menuntut pada keadilan-keadilan. Bagus itu. Apa maksudmu? Ini akan terpuji itu. Hah? Maksudmu? Ya, kamu berani mengaku di depan orang banyak. Kenapa bikin nyamuk ya? Kau memperolok-olok aku di depan banyak orang. Siapa aku ini? Bukankah jika aku diperolok-olok maka kau akan ikut malu? Bukan maksudku untuk memperolok-olok. Niatku hanya untuk menguji tindakan terpujimu. Aku berani. Aku berani. Ya, kau patut disejajarkan dengan ibu kita Kartini. Ibu Tin. Bukan ibu Tin, ibu kita Kartini. Tapi kan ibu kita Kartini juga bisa disebut Ibu Tin. Ingat, lagi di depan orang banyak. Jangan sembrono dengan sebut-sebutan yang multi kita itu. Ada profesornya teman-teman. Ya, aku dulu memang seorang profesor. Dan kandas. Tentu tidak. Justru malah berhasil, cuma tunggu pengakuan saja. Siapa yang akan mengakui laga profesoranmu itu? Kau bahkan tidak mengajar di perguruan tinggi manapun. Secara formal memang tidak, secara material iya. Hah, bagaimana bisa? Kau tidak lihat banyak mahasiswa yang datang kemari. Bahkan guru-guru besar datang kemari untuk mengajakku diskusi soal tata pemerintahan sampai bagaimana mengatasi kesepian. Meskinya kau tidak bisa jadi profesor, jadi diplomat umum saja. Aku kurang suka menjadi diplomat. Tapi kau akan lebih terkenal, terkemuka, dan ternama di sana. Diplomat terlalu banyak menyebut hatinya sendiri. Kenapa kok? Kau tidak suka aku jadi profesor? Baik, aku akan jadi diplomat saja. Sekarang di mana posku? Negara-negara barat? Negara-negara timur? Asia atau PBB? Ya, PBB saja. Tapi itu lebih terhormat di PBB. Siapa tahu kau akan dipilih jadi ketua sidang atau bahkan sekretaris jenderal. Tapi kedudukan itu kurang besar. Atau diplomat surgawi. Tapi itu lebih sukar sebab Tuhan susah diajak berdiskusi. Orang hanya ingin tahu apa mau Tuhan jika rencananya sudah terlaksana. Sedangkan rencana-rencana sekarang masih gelap bukan? Bagaimana aku akan mengajak Tuhan berdiskusi? Nah, paling terhormat, jadilah diplomat wakil Republik kita tercinta saja di PBB. Aku sungguh tidak mengerti apa cita-citamu, Pak. aku mau jadi diplomat yang diberi pos di kolong jembatan saja.
Kau gila, itu pekerjaan gila. Banyak diplomat yang dikirim di sebuah rekor di dunia ini. Tetapi pemerintah belum menyediakan wakil untuk mengajak mereka berbicara yang ada di kolom jembatan. Bukan, ini tidak adil. Maka aku menyediakan diri untuk menjadi diplomat kolom jembatan. Tapi kau akan lebih terhina di sana. Selama kedudukannya menjadi diplomat, sama saja terhinanya dan sama saja mulianya. Aku tidak rela kau ditempatkan di pos terhina itu. Justru itu adalah pos paling mulia dimanapun juga. Kau sudah tidak waras. Pada hakikatnya, diplomat adalah seseorang yang pandai berbicara, meyakinkan orang, dan membujuk orang. Orang-orang yang ada di dalam kolong jembatan itu patut untuk dibujuk agar hidup baik-baik, berusaha mencari pekerjaan, dan timbul rasa percaya diri sendiri. Kalau sekedar dihalau, diusir saat orang-orang besar lewat, maka perlu seseorang untuk mengatasi tindakan-tindakan kasar ini. Maka aku akan menjadi diplomat kolong jembatan. Tapi nanti aku bagaimana bilang kepada teman-temanku di arisan? Bagaimana? Aku mengerti bagaimana kau akan turun pensiun nanti, tapi kau tidak usah khawatir. Jika kau datang di arisan pengakuan dan mereka tanya mengenai pekerjaanku, bilang saja diplomat. Tidak usah kau bawa kolong jembatan. Dan kalau kau datang di arisan 100-an, mungkin tidak ada salah untuk bilang pekerjaan itu diplomat kolong jembatan. Tapi kalau mereka tanya gimana bosnya, bagaimana? Begini saja, diplomat sosial. Memang ada diplomat sosial. Oh ini bagaimana? Diplomat itu serba mungkin asal kita baca Amerika. Yes, kau kan tahu ada diplomat bingung, diplomasi SPP, diplomat macam-macam berada. Tapi tetap saja, aku tidak ingin kau jadi diplomat. Tapi aku juga terlalu cinta dengan pekerjaan. Susah. Siapa? Kita semua. Termasuk para penonton itu. Iya, Kenapa? karena kita hidup. Bagaimana bisa? Orang itu punya beban mereka sendiri. Seorang diplomat harus taat aturan. Apa maksudmu? Makan tidak boleh sambil berdiri. Itu adalah adat timur. Bukan buat pekerjaan. Mau pindah pekerjaan. Iya, Apa? nggak mau. Gila. Aku mau jadi advokat dalam bidang Ekonomi, bukan, politik, bukan, atau mungkin militer. bukan. Lalu apa? Aku mau jadi advokat dalam bidang persampahan. Gila. Bidang sampah-sampah. Salah satu penyebab banjir adalah sampah. Kau tidak lihat air yang menang di jalan-jalan itu. Jika tidak tutup salurannya, banyak sekali sampah di dalamnya. Kau tidak senang? Mengapa kita perlu memikirkan yang bukan-bukan? Karena kita tidak akan sanggup melihat kenyataan-kenyataan. Mengapa? Kenyataan-kenyataan yang kita lihat hanya depan belaka. Hidup kita juga diwarnai dengan pikiran yang sakit. Makin pusing aku mendengar bicaramu, Pak. Kita berpikir karena memiliki kesadaran dan berpikir menggunakan sistem belenggu kita. Kita jadi tolong. Saya rindu puisi-puisi, saya rindu lagu-lagu. Orang zaman sekarang tidak mengerti puisi-puisi. Sudah semua sudah jadi robot, terpaku dalam satu disiplin hati. Dalam teori yang tidak kita sadari, manusia sudah dikecilkan. Hubungan seks hanya dikenai nafsu, kesenian berkonsep dalam filsafat atau kesenian juga dikonsepkan
juga hidup kita juga ditakdirkan ini tidak bisa. Akibatnya kita tenggelam dalam kekurangan-kekurangan ini. Kita rindu Sophocles, Aristoteles, Albert Camus, Amir Hamzah, Khairil Anwar, Goethe, Shakespeare. Mereka harus ditakdirkan kembali di sini. Citra manusia yang terpancar dalam karya-karya mereka harus dipancarkan kembali di sini. Kehidupan manusia harus dikembalikan keutuhannya. Manusia harus menghayati hidupnya, bukan terpaku dalam konsep-konsep disiplin mati itu. Doktrin itu harus. Sudah, kau itu punya penyakit. Bagaimana kalau penyakitmu itu kambuh? Kreativitas harus dibangkitkan, bukan terpaku dengan konsep-konsep itu, tapi dengan membangkitkan semangat mereka dan kepercayaan diri mereka akan menjadi diri sendiri, bukan menjadi manusia perfect yang hanya meniru. Mengapa kau menangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri. Kau masih hidup? Aku tidak begitu yakin apakah aku hidup atau tidak. Tapi kau bernafas, kau berbicara. Bukan itu ukuran adanya kehidupan. Jangan bicara yang suka-suka. Bisa bicara karena kau belum mengerti hidup. Sudah 80 tahun aku hidup, bagaimana aku tidak mengerti? Umur itu bukan ukuran. Selama kau hidup berarti kau menjalani 40 itu. Memang seharusnya bagaimana? Memang saja dirimu itu sudah itu menangisnya. Ya, nanti jika sudah tidak ada orang. Sudah larut malam. Ya, dan pagi akan mulai datang. Kapan kita mati? Entahlah, tapi kita harus bersiap-siap. Sungguh? Memang, tapi inilah kenyataannya. Aku takut. Aku juga. 12 kali. Aneh. Ini tidak mungkin. Apa aku salah mendengar? Memang begitu. Kau tidak pernah dengar. Tapi ini di luar kebiasaan. Tadi sudah berbunyi 12 kali. Mestinya bunyi lagi 1 kali kan? Begitu kan? Mudah-mudahan kau tahu pemikiran hidup. Kebiasaan-kebiasaan, kekurangan-kekurangan, konsep-konsep tidak pernah dicontoh. Bagaimana cara kita mengerti? Itulah soalnya.